Perkenalkan, nama saya Emi Fauzia Amalia dari kelas D, Prodi Bimbingan dan Konseling. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif dan perkembangan psikososial. Perkembangan kognitif adalah segala kegiatan seseorang yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dalam memahami sebuah peristiwa dan kemudian menjadi paham karenanya. Disinilah praktek kecerdasan kognitif bekerja dalam memproses sebuah pengetahuan. Secara umum, kognitif berbicara tentang gagasan, ide, dan pemecahan masalah, berakar pada kemampuan kognitif seseorang. Tanpa adanya kecerdasan kognitif, mustahil sebuah ilmu pengetahuan dapat dipahami. Sederhananya, kognitif itu wajib berperan dalam dunia belajar mengajar. Menurut Williams dan Susanto, kognitif adalah bagaimana seseorang dalam memecahkan sebuah masalah dilihat dari cara seseorang itu bertingkah laku, bertindak, dan cepat atau lambatnya. Selanjutnya, menurut Neisser, kognitif itu hanya bicara tentang 3 konsep, yaitu perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Jadi, kognitif adalah bagaimana perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Menurut Gainey, kognitif merupakan proses internalisasi ilmu pengetahuan yang terjadi pada susunan saraf pusat ketika seseorang berpikir memahami sesuatu. Selanjutnya, menurut Piaget, adalah kegiatan seseorang anak bagaimana ia beradaptasi dan menginterpretasikan objek serta kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar dirinya. Kognitif selalu erat kaitannya dengan tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang. Contoh dari kognitif dapat ditunjukkan oleh seorang individu ketika sedang belajar, memecahkan masalah, hingga membangun suatu ide. Dari pengertian mengenai kognitif, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif dapat dimaknai sebagai tingkat kemampuan seseorang individu dalam berpikir yang meliputi proses pemecahan masalah, mengingat, serta mengambil keputusan. Tahap dan periode perkembangan kognitif adalah serangkaian perubahan yang terjadi dalam kemampuan berpikir dan memahami seseorang. Perkembangan kognitif ini dimulai sejak bayi lahir dan terus berlangsung hingga dewasa. Ada 4 tahap utama dalam perkembangan kognitif, yaitu yang pertama ada tahap sensori motor, usia 0 hingga 2 tahun. Pada tahap ini, bayi belajar tentang dunia melalui panca inderanya. Mereka belum memiliki konsep tentang objek permanen, yaitu bahwa objek tetap ada meskipun tidak terlihat. Bayi juga belum dapat memahami konsep sebab akibat. Contoh perilaku anak pada tahap ini ialah bayi akan mencoba menyentuh objek yang mereka lihat meskipun objek tersebut jauh dari jangkauan mereka. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional, usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir simbolik, yaitu kemampuan menggunakan simbol untuk mewakili objek atau konsep. Namun, anak-anak pada tahap ini masih egosentris, yaitu hanya dapat melihat sesuatu dari sudut pandangnya sendiri. Anak-anak pada tahap ini juga belum dapat memahami konsep sebab akibat yang kompleks. Contoh perilaku anak pada tahap praoperasional yaitu anak akan menggunakan bahasa untuk menggambarkan objek atau konsep. Misalnya, awan itu seperti kelinci. Selanjutnya, tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai memahami konsep objek permanen dan mulai dapat berpikir secara logis. Namun, anak-anak pada tahap ini masih sulit memahami konsep abstrak.
Anak-anak pada tahap ini juga masih sulit memahami konsep sebab akibat yang kompleks. Tahap yang terakhir yaitu tahap operasional formal, usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak mulai mampu berpikir abstrak dan hipotetik. Mereka juga mulai mampu memahami konsep sebab akibat yang kompleks. Anak-anak pada tahap ini juga mulai mampu merencanakan dan memecahkan masalah yang kompleks. Contoh perilaku anak pada tahap operasional formal yaitu anak dapat merencanakan dan memecahkan masalah yang kompleks, seperti membuat karya tulis ilmiah atau mengembangkan bisnis. Perkembangan kognitif setiap anak berbeda-beda. Ada anak yang berkembang lebih cepat daripada anak lainnya. Namun, semua anak akan melalui keempat tahap perkembangan kognitif ini. Orang tua dan pendidik dapat membantu perkembangan kognitif anak dengan menyediakan lingkungan yang kaya akan stimulasi intelektual dan dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dan memecahkan masalah. Perkembangan kognitif dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti genetik. Genetik berperan dalam menentukan potensi kognitif seseorang. Namun, genetik bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan perkembangan kognitif. Kesehatan fisik. Kesehatan fisik yang baik dapat mendukung perkembangan kognitif. Anak yang memiliki kesehatan fisik yang baik akan lebih mudah untuk belajar dan memahami informasi baru. Nutrisi. Nutrisi yang cukup dan seimbang dapat mendukung perkembangan kognitif. Anak yang kekurangan nutrisi akan lebih sulit untuk belajar dan memahami informasi baru. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti lingkungan. Lingkungan yang kaya akan stimulasi intelektual dapat mendukung perkembangan kognitif. Lingkungan yang kaya akan stimulasi intelektual dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dan mengeksplorasi lingkungannya. Pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dapat mendukung perkembangan kognitif. Pendidikan yang berkualitas dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Interaksi sosial. Interaksi sosial dengan orang lain seperti orang tua, guru, dan teman sebaya dapat mendukung perkembangan kognitif. Interaksi sosial dapat membantu anak untuk belajar dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Teori belajar kognitif. Pemahaman tentang teori belajar kognitif berarti memahami bahwa teori belajar yang hanya memprioritaskan kepada proses belajar ketimbang pada hasil yang dicapai. Dalam teori belajar kognitif ini, tidak hanya berbicara tentang stimulus dan respon saja, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Prinsip teori belajar kognitif dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, proses lebih penting daripada hasil. Sudah merupakan kewajiban, mindset berpikir yang harus dibangun adalah proses lebih penting daripada hasil. Mindset berpikir seperti ini akan lebih menghargai proses yang dilalui seseorang. Ini penting dalam pembelajaran mencapai tujuan pembelajaran, yaitu tekun dan rajin. Pertama, bangunlah mindset berpikir yang benar terlebih dahulu, agar tidak salah ke depannya. Kedua, persepsi dan pemahaman. Kemampuan menjaga persepsi dan pemahaman tentang proses adalah hal utama.
Pencapaian tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seorang individu. Hal itu dilihat dari proses seseorang belajar, apakah menggunakan cara yang baik atau tidak. Jadi, persepsi dan pemahaman disitulah yang penting dalam pembelajaran. Yang ketiga, belajar bertahap. Namanya pembelajaran, itu belajar secara bertahap. Materi pelajar dipisahkan menjadi komponen kecil, lalu dipelajari secara terpisah. Belajar dari yang mudah terlebih dahulu hingga yang paling susah. Tahap-tahap pembelajaran harus dilalui secara serius oleh sang pembelajaran atau murid. Yang keempat, pembelajar harus aktif. Keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Syarat wajib ini menentukan keberhasilan seseorang dalam mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Keaktifan murid turut mempercepat pemahaman pembelajaran suatu bidang ilmu. Yang kelima, berpikir secara kompleks. Pada kegiatan belajar dibutuhkan proses berpikir yang kompleks. Berpikir kompleks berguna untuk memahami informasi secara lengkap dan tepat, sehingga pemahaman pun tidak setengah-setengah akan suatu informasi. Bahkan, jika pemahaman kita tidak komprehensif terhadap suatu informasi, bisa berdampak buruk buat diri kita sendiri. Apalagi soal pemahaman suatu ilmu pengetahuan. Selanjutnya, perkembangan psikososial. Ialah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia, serta perubahan dan bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Perkembangan psikososial adalah proses tumbuh kembang individu yang mencakup aspek psikologis dan sosial. Aspek psikologis meliputi perkembangan kepribadian, emosi, dan kognisi. Aspek sosial meliputi perkembangan hubungan dengan orang lain, peran sosial, dan identitas diri. Menurut Tiara, psikososial adalah hubungan yang dinamis dalam interaksi antar manusia, di mana tingkah laku, pikiran, dan emosi dalam diri individu dapat memengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain atau pengalaman sosial yang ada di sekitarnya. Menurut Syam, psikososial adalah usaha untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan bagaimana pikiran, perasaan, dan tindakan individu dipengaruhi oleh apa yang dianggapnya sebagai pikiran, perasaan, dan tindakan orang lain, yang kehadirannya boleh jadi sebenarnya dibayangkan atau diisyaratkan. Menurut Garungan, psikososial adalah pengalaman dan tingkah laku individu manusia seperti yang dipengaruhi atau ditimbulkan oleh situasi-situasi sosial yang terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan individu lainnya. Menurut Yani, psikososial adalah perkembangan manusia sebagai suatu produk interaksi antara kebutuhan-kebutuhan biologis dan psikososial individu, dan kemampuan-kemampuan pada suatu sisi dan harapan-harapan atau tuntutan sosial pada sisi lain. Perkembangan psikososial adalah proses yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal meliputi faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti genetika, temperamen, dan kepribadian. Faktor-faktor eksternal meliputi faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan psikososial. Yang pertama, genetika. Genetika berperan dalam menentukan beberapa aspek kepribadian, seperti temperamen dan tingkat keterbukaan terhadap pengalaman baru. Individu yang memiliki genetika yang cenderung mudah marah atau cemas mungkin akan lebih sulit untuk mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Temperamen. Temperamen adalah ciri-ciri kepribadian yang muncul sejak lahir, seperti mudah bergairah, mudah lelah, atau mudah beradaptasi. Individu yang memiliki temperamen yang mudah bergairah mungkin akan lebih sulit untuk mengendalikan emosinya.
Individu yang memiliki temperamen yang mudah lelah mungkin akan lebih sulit untuk fokus dan berkonsentrasi. Kepribadian. Kepribadian adalah pola perilaku, pikiran, dan emosi yang stabil yang membentuk cara individu memandang dan berinteraksi dengan dunia. Kepribadian dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik, temperamen, dan lingkungan. Individu yang memiliki kepribadian yang mudah bergaul dengan dan adaptatif mungkin akan lebih mudah untuk membentuk hubungan sosial yang positif. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama dan terpenting bagi perkembangan psikososial individu. Hubungan dengan orang tua, saudara kandung, dan anggota keluarga lainnya dapat mempengaruhi cara individu memandang diri sendiri dan orang lain. Individu yang tumbuh dalam keluarga yang hangat dan mendukung akan lebih mudah untuk mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuan bersosialisasi. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah juga dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan psikososial individu. Kualitas pendidikan, hubungan dengan guru dan teman sebaya, serta pengalaman dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat mempengaruhi cara individu memandang diri sendiri dan dunia. Individu yang merasa sukses di sekolah dan memiliki hubungan sosial yang positif akan lebih mudah mengembangkan rasa percaya diri dan harga diri. Lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat, termasuk budaya dan nilai-nilai yang dianut, juga mempengaruhi perkembangan psikososial. Individu yang tumbuh dan dalam masyarakat yang menghargai perbedaan dan toleransi akan lebih mudah mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuan beradaptasi. Tahap-tahap perkembangan dan periode psikososial adalah teori yang dikembangkan oleh Erik Erikson untuk menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang sepanjang masa hidupnya. Erikson membagi perkembangan kepribadian menjadi 8 tahap. Masing-masing ditandai dengan krisis atau tantangan yang harus dihadapi oleh individu. Tahap pertama yaitu kepercayaan dan kecurigaan, usia 0 hingga 18 bulan. Pada tahap ini, bayi belajar untuk mempercayai bahwa orang-orang di sekitarnya akan memenuhi kebutuhannya. Jika bayi merasa aman dan dicintai, ia akan mengembangkan rasa percaya diri dan optimisme. Sebaliknya, jika bayi merasa tidak aman atau diabaikan, ia akan mengembangkan rasa curiga dan ketidakpercayaan. Tahap kedua, otonomi dan rasa malu dan ragu. Usia 18 bulan hingga 3 tahun. Pada tahap ini, anak-anak belajar untuk mengontrol diri mereka sendiri dan menjadi mandiri. Jika anak-anak merasa diizinkan untuk mengekspresikan diri mereka sendiri, mereka akan mengembangkan rasa otonomi dan kemandirian. Sebaliknya, jika anak-anak merasa dibatasi atau dipaksa, mereka akan mengembangkan rasa malu dan keraguan diri. Tahap ketiga yaitu inisiatif dan rasa bersalah. Usia 3-6 tahun. Pada tahap ini, anak-anak belajar untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jika mereka merasa didukung dan didorong untuk mengeksplorasi dunia, mereka akan mengembangkan rasa inisiatif dan kreativitas. Sebaliknya, jika anak-anak merasa dihakimi atau dikritik, mereka akan mengembangkan rasa percaya dan ragu-ragu. Tahap selanjutnya yaitu industri dan rasa rendah diri. Usia 6 hingga 12 tahun. Pada tahap ini, anak-anak belajar untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka. Jika anak-anak merasa berhasil dalam hal-hal yang mereka lakukan, mereka akan mengembangkan rasa industri dan harga diri. Sebaliknya, jika anak-anak merasa gagal atau tidak mampu, mereka akan mengembangkan rasa rendah diri dan tidak berdaya. Tahap kelima yaitu identitas dan kebingungan identitas, usia 12-18 tahun. Pada tahap ini, remaja mencari identitas mereka sendiri.
Mereka mulai bertanya tentang siapa mereka dan apa yang mereka inginkan dalam hidup. Jika remaja berhasil menemukan identitas mereka, mereka akan mengembangkan rasa identitas dan tujuan. Sebaliknya, jika remaja merasa bingung atau tidak yakin tentang siapa mereka akan mengalami kebingungan identitas. Tahap selanjutnya yaitu intimasi dan isolasi, usia 18-30 tahun. Pada tahap ini, orang dewasa mulai membentuk hubungan intim dengan orang lain. Jika orang dewasa muda berhasil membentuk hubungan intim yang sehat, mereka akan mengembangkan rasa intimitas dan kasih sayang. Sebaliknya, jika orang dewasa muda merasa terasingkan atau tidak mampu membentuk hubungan yang dekat, mereka akan mengalami isolasi. Tahap selanjutnya yaitu generativitas dan stagnasi, usia 30-65 tahun. Pada tahap ini, orang dewasa mulai memberikan sesuatu yang bermakna kepada dunia. Mereka bisa melakukannya melalui pekerjaan, keluarga, atau kegiatan komunitas. Jika orang dewasa berhasil menjadi produktif dan berkontribusi kepada dunia, mereka akan mengembangkan rasa generativitas dan rasa tujuan. Sebaliknya, jika orang dewasa merasa stagnan atau tidak produktif, mereka akan mengalami kejenuhan dan rasa tidak berguna. Tahap selanjutnya yaitu integritas dan keputusasaan, usia 65 tahun ke atas. Pada tahap ini, orang dewasa tua merefleksikan kehidupan mereka dan mencoba untuk menemukan makna dalam hidup mereka. Jika orang dewasa tua merasa puas dengan kehidupan mereka dan merasa telah menjalani hidup yang bermakna, mereka akan mengembangkan rasa integritas dan kepuasan. Sebaliknya, jika orang dewasa tua merasa menyesal atau tidak puas dengan kehidupan mereka akan mengalami keputusasaan. Penting untuk diingat bahwa tahap-tahap perkembangan psikososial ini tidak selalu terjadi secara linear. Individu mungkin mengalami krisis dari beberapa tahap secara bersamaan, atau mereka mungkin mengalami krisis dari tahap yang sama berulang kali. Selain itu, faktor-faktor seperti budaya, lingkungan, dan pengalaman pribadi dapat mempengaruhi cara individu mengalami tahap-tahap perkembangan psikososial.